Assalamualaikum ashab. Perkenalkan, saya Dwi Ayu Istiqomah dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 3 Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai landasan atau asas-asas pendidikan dan penerapannya. Nah, kita bahas landasan atau asas-asas pendidikan terlebih dahulu nih. Nah, pengertian landasan pendidikan. Landasan pendidikan secara singkat dapat dikatakan sebagai tempat bertumpu atau dasar dalam melakukan analisis kritis terhadap kaidah-kaidah dan fakta tentang kebijakan dan praktik pendidikan. Kajian analisis kritis terhadap kaidah dan fakta tersebut dapat dijadikan titik tumpu atau dasar dalam upaya penemuan kebijakan dan praktik pendidikan yang tepat guna dan bernilai guna. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa landasan pendidikan merupakan dasar bagi upaya pengembangan pendidikan dalam segala aspeknya. Nah, teman-teman, di sini terdapat beberapa landasan yang dapat dijadikan sebagai titik tumpu dalam melakukan analisis kritis terhadap kaidah-kaidah dan kenyataan dalam rangka membuat kebijakan dan praktik pendidikan. Sebagaimana yang akan kita bahas berikut ini. Nah, landasan atau asas-asas pendidikan di Indonesia ada apa aja sih? Yang pertama ada landasan filosofis, yang kedua ada sosiologis, yang ketiga ada landasan hukum, yang keempat ada landasan kultural, yang kelima ada landasan psikologis, yang keenam landasan ilmiah dan teknologis, yang ketujuh ada landasan ekonomi, yang kedelapan ada landasan sejarah, dan yang terakhir ada landasan agama. Selanjutnya kita bahas landasan filosofis. Landasan filosofis merupakan landasan yang berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan yang berusaha menelaah masalah-masalah pokok dalam pendidikan. Seperti apakah pendidikan itu, mengapa pendidikan diperlukan, dan apa yang seharusnya menjadi tujuan pendidikan. Sehubungan dengan itu, landasan filosofis merupakan landasan yang berdasarkan atau bersifat filsafat. Sesuai dengan sifatnya, maka landasan filsafat menelaah sesuatu secara radikal, menyeluruh dan konseptual yang menghasilkan konsepsi-konsepsi mengenai kehidupan dan dunia. Konsepsi-konsepsi tentang kehidupan dan dunia tersebut bersumber dari religi dan etika serta ilmu pengetahuan. Religi dan etika bertumpu kepada keyakinan, adapun ilmu pengetahuan bertumpu pada penalaran. Perincian tentang dasar pendidikan tercantum dalam penjelasan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan bahwa pembangunan nasional termasuk pendidikan adalah pengamalan Pancasila. Sehubungan dengan itu, pendidikan nasional mengusahakan pembentukan manusia Pancasila sebagai manusia pembangunan yang tinggi kualitasnya dan mandiri. Hal tersebut berarti bahwa Pancasila adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia, dan dasar negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai sumber dari segala gagasan mengenai wujud manusia dan masyarakat yang dianggap baik. Sumber dari segala sumber nilai yang menjadi pangkal serta muara dari setiap keputusan dan tindakan dalam pendidikan. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa Pancasila adalah
adalah sumber sistem nilai dan dalam pendidikan. Sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa Pancasila adalah landasan filosofis dalam segala kebijakan dan praktik pendidikan. Selanjutnya kita bahas landasan sosiologis. Landasan sosiologis pendidikan merupakan peristiwa sosial yang berlangsung dalam latar interaksi sosial. Dikatakan demikian karena pendidikan tidak dapat dilepaskan dari upaya dan proses saling memengaruhi antara individu yang terlibat di dalamnya. Dalam posisi yang demikian, apa yang dinamakan pendidik dan peserta didik menunjuk kepada dua istilah yang dilihat dari kedudukannya dalam interaksi sosial. Artinya, siapa yang bertanggung jawab atas perilaku dan siapa yang memiliki peran penting dalam proses mengubahnya. Karena itu, proses pendidikan seringkali sukar untuk menunjukkan siapa yang menjadi pendidik dan siapa yang menjadi peserta didik secara permanen. Karena keduanya dapat saling berubah fungsi dan kedudukan. Suatu hal yang dapat dipastikan adalah bahwa pendidikan tidak akan pernah terjadi dalam kehampaan sosial. Artinya, pendidikan tidak akan pernah terjadi tanpa interaksi antara individu, antara satu generasi dan generasi lainnya, dan bahkan antara satu kelompok dan kelompok lainnya. Kemudian landasan legalistik atau hukum. Nah, landasan legalistik atau landasan hukum pendidikan merupakan peristiwa multidimensi bersangkut paut dengan berbagai aspek kehidupan manusia dan masyarakat. Kebijakan penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan dalam masyarakat perlu disalurkan oleh titik tumpu hukum yang jelas dan sah. Dengan berlandaskan hukum, kebijakan, penyelenggaraan, dan pengembangan pendidikan dapat terhindar dari berbagai benturan kebutuhan. Setidaknya dengan landasan hukum, segala hak dan kewajiban pendidik dan peserta didik dapat terpelihara. Lebih lanjut, dapat dikatakan bahwa berbagai pihak yang terkait dengan kebijakan, penyelenggaraan, dan pengembangan pendidikan. Kemudian selanjutnya kita bahas landasan kultural. Landasan kultural peristiwa pendidikan adalah bagian dari peristiwa budaya. Hal tersebut dikarenakan pendidikan dan kebudayaan mempunyai hubungan timbal balik. Kebudayaan dapat dilestarikan dan dikembangkan dengan jalan mewariskannya dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pendidikan, baik pendidikan informal dan formal maupun formal. Ciri-ciri dan pelaksanaan pendidikan ikut ditentukan oleh kebudayaan masyarakat tempat proses pendidikan berlangsung. Oleh sebab itu, langkah-langkah pengembangan pendidikan tidak boleh bebas dari kebudayaan tempat pendidikan tersebut diselenggarakan dan dikembangkan. Oleh sebab itu pula, perancang mengambil kebijakan dan pelaksana pengembangan pendidikan harus memperhitungkan faktor sosial budaya dalam merancang, mengambil kebijakan dan melaksanakan pengembangan pendidikan supaya segala kegiatan tersebut tidak menimbulkan kegoncangan budaya. Landasan psikologis. Landasan psikologis pendidikan selalu melibatkan aspek kejiwaan manusia. Oleh sebab itu, landasan psikologis merupakan salah satu landasan yang penting dalam bidang pendidikan. Landasan psikologis pendidikan terutama tertuju kepada pemahaman manusia, khususnya berkenaan dengan proses belajar manusia, pemahaman terhadap peserta didik, terutama sekali yang berhubungan dengan aspek kejiwaan, merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam pendidikan.
Kemudian landasan ilmiah dan teknologi. Landasan ilmiah dan teknologi pendidikan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni iptek mempunyai kaitan yang sangat erat. Hal tersebut dikarenakan iptek menjadi bagian utama dalam pendidikan, terutama dalam membentuk pembelajaran. Oleh karena itu, pendidikan berperan sangat penting dalam pewarisan dan pengembangan iptek. Sementara itu, di masa ini, pengembangan iptek sangatlah pesat. Oleh karena muatan utama dari kegiatan pendidikan adalah iptek, maka setiap perkembangan iptek harus segera diakomodasi oleh pendidikan, yakni dengan segera memasukkan hasil pengembangan iptek tersebut ke dalam isi bahan ajar. Kemudian landasan ekonomi. Manusia pada umumnya tidak bisa lepas dari kebutuhan ekonomi, sebab kebutuhan dasar manusia membutuhkan ekonomi. Dengan demikian, pembahasan tentang ekonomi tidak hanya menyangkut orang kaya, tetapi semua orang, termasuk dunia pendidikan yang ditekuni. Dunia sekarang ini tidak hanya ditimbulkan oleh dunia politik, melainkan juga masalah dari dunia ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menjadi tinggi dan penghasilan negara bertambah. Kemudian mari kita bahas landasan historis. Landasan historis adalah keadaan masa lampau dengan segala macam kejadian atau kegiatan yang didasari oleh konsep tertentu. Sejarah penuh dengan informasi yang mengandung kejadian-kejadian, model-model, konsep-konsep, teori-teori, praktik-praktik, moral, cita-cita, dan sebagainya. Informasi yang lampau ini terutama dengan bersifat kebudayaan dan umumnya berisi konsep, praktik, dan hasil yang diperoleh. Setiap bidang kegiatan yang dikerjakan oleh manusia untuk maju pada umumnya dikaitkan juga dengan bagaimana keadaan bidang itu pada masa lampau, demikian juga dalam bidang pendidikan sebelum menangani bidang itu. Terlebih dahulu mereka memeriksa sejarah tentang pendidikan baik yang bersifat nasional maupun internasional. Landasan sejarah memberikan peranan yang penting karena dari suatu landasan sejarah bisa membuat arah pemikiran kepada masa kini. Kemudian landasan religius. Landasan religius atau landasan keagamaan merupakan landasan yang paling mendasar dari landasan-landasan pendidikan. Sebab landasan agama adalah landasan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Landasan agama berupa firman Allah Subhanahu wa taala dalam kitab suci Al-Qur'an dan Al-Hadis berupa risalah yang dibawakan oleh Rasulullah SAW untuk umat manusia yang berisi tentang tuntunan-tuntunan atau pedoman hidup manusia untuk mencapai kebahagiaan hidup baik dunia dan di akhirat. Nah, mari kita bahas penerapannya. Contoh dari penerapan landasan filosofis, yang pertama menerapkan kurikulum yang sesuai. Kemudian bisa juga pembelajaran nilai-nilai moral dan Pancasila melalui pelajaran PKN. Itu juga termasuk dalam penerapan landasan filosofis. Kemudian contoh penerapan landasan sosiologis, diantaranya ada diadakannya kegiatan gotong royong, membersihkan lingkungan sekolah, atau pelaksanaan piket dalam bentuk kelompok yang juga mengajarkan gotong royong dan kerjasama kepada siswa. Dan contoh dari penerapan landasan hukum, contohnya pelaksanaan ujian akhir nasional dengan standar nilai dan keputusan kenaikan kelas dilakukan 1 tahun sekali serta penerapan undang-undang guru dan dosen. Kemudian contoh penerapan landasan psikologis. Contohnya yaitu adanya guru bimbingan konseling untuk menyelesaikan masalah siswa.
dan juga kebijakan untuk mengumumkan juara di sekolah setelah ujian kenaikan kelas sebagai penghargaan kepada siswa. Kemudian contoh penerapan landasan ilmiah dan teknologis. Di sini contohnya adalah guru memberi tugas yang berkaitan dengan teknologi dan ilmiah. Untuk contoh penerapan landasan sejarah, contohnya seorang guru berbagi ilmu kepada muridnya yang mana warisan ilmu itu sangat banyak dan bahkan ilmu yang kita pelajari sekarang ini berasal dari warisan nenek moyang kita. Selanjutnya, contoh penerapan landasan agama. Penerapannya yaitu pembelajaran agama untuk mendidik akhlak siswa dan kegiatan infak dan zakat untuk mendidik siswa berbagi dengan sesama atas dasar Al-Quran dan Sunnah. Nah, Ashab, sampai di sini penjelasan materi dasar-dasar pendidikan dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Saya Dwi Istiqomah pamit undur diri. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.